Selamat siang Bro Ensis, teman-teman yang ada di rumah. Kali ini saya akan membahas masalah KLX ya. Bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang enggak, yang kerja, tetap semangat. Untuk harinya, ini beberapa hari ini memang panas ya pada bulan April ini. Oke, kita di sini akan membahas sedikit mengenai KLX. Saya menggunakan KLX 150G tahun 2017. Ini sudah sudah 4 tahun ya. Sudah 4 tahun di sini. Saya mungkin ya mau sedikit curhat lah, ada keluh kesah, ada sisi positif, ada sisi negatifnya untuk menggunakan KLX yang saya gunakan. Mungkin seminggu 2 atau sampai 3 kali ya. Kadang juga tiap hari saya pakai. Oke, di sini satu untuk mungkin kenyamanan dulu ya. Untuk KLX 150G saya selama pakai sekitar 4 tahun ini tiap hari saya gunakan. Ini kalau misalkan kita lewat jalan berbatu, jalan sedikit berpasir atau berpaving, itu nyaman sekali ya. Tapi di satu sisi saya gunakan untuk yang jarak jauh itu agak sedikit capek, apalagi kalau Bro Ensis atau teman-teman nggak diselingin dengan riding dengan berdiri ya di sini. Oke, di sini kita lihat bahwa KLX ini memang harusnya untuk khusus off-road, tapi kita bergunakan masyarakat, apalagi penggemar KLX. Ada yang suka untuk trabas, ada suka untuk yang jalan biasa. Di jalan biasa, khususnya di perumahan, kita bisa lihat ini di video belakang saya. Itu kalau ada polisi tidur di perumahan, ada rintangan tipis-tipis lah ya. Itu kita nggak perlu sampai ngerem ataupun sampai ya jalan pelan ya seperti motor lainnya. Tapi kita bisa jalan aja, terabas aja sesuai selera teman-teman yang ada di rumah. Jadi untuk kenyamanan berkendara, saya enjoy aja, meskipun untuk jarak jauh capek ataupun kurang nyaman bagi khususnya rider ya. Untuk kerja, apalagi untuk hujan, itu di satu sisi juga kurang cocok, soalnya nyiprat semua ya. Nanti kita lihat di videonya, saya review motornya langsung. Tapi ini saya mau cerita dulu. Di satu sisi selama pemakaian 4 tahun bensin untuk KLX 150 ini cukup, saya rasa cukup irit. Apalagi menggunakan Pertamax yang saat ini harganya 1 liternya 12,5. Oke, di sini saya merasakan setelah pemakaian 4 tahun memang beda ya menggunakan Pertalite ataupun Pertamax. Kalau menggunakan Pertalite ini di KLX saya ini cukup untuk tarikan cukup sedikit lemot, kurang gitu ya. Tapi kalau menggunakan Pertamax atau saya gunakan Shell yang harganya sekarang lebih mahal, itu memang performanya mantap banget. Oke, di satu sisi untuk bensin itu cukup irit, dan kendala KLX tiap hari ya. Tiap hari saya mengalami kendala. Nggak tiap hari ya, mungkin untuk itu aja sih, beberapa minggu atau beberapa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Untuk kabel speedometer di depan untuk saya pribadi ya, kabel speedometer itu selalu sempat lepas. Jadi saya perlu buka totok depannya. Saya harus harus pasang lagi. Oke, kita lanjutkan videonya, langsung review motornya ya. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Bagian depan ini selama saya pemakaian 4 tahun, kilometernya teman-teman bisa lihat masih 24.915. Ini saya mengalami kendala selama 4 tahun ini. Baru jalan setengah tahun ini untuk pelampung bensin ini saya sudah mati ya, padahal jarang saya gunakan. Tapi memang kata teman-teman KLX yang di luar sana, itu memang salah satu kelemahan ini bisa dijadikan
pertimbangan untuk Bro Ensis untuk membeli Kawasaki KLX 150. Ini selama 6 bulan kemarin ini mati, nggak hidup untuk indikator bensinnya. Untuk lampu sein depan maupun indikator di speedometer ini aman sekali. Jadi selama 4 tahun ini belum ada mengalami kendala. Di bagian roda depan. Bagian roda depan ini saya sudah ganti kampas rem 1 kali. Kampas rem 1 kali ini belum habis seharusnya. Cuma untuk kampas rem yang orisinil yang lama itu sudah nggak makan ya kalau di rem. Jadi saya ganti pakai punyanya depan Yamaha Scorpio. Harganya di satu sisi lebih murah. Terus yaitu di menit-menit sebelumnya untuk pemakaian saat hujan itu agak repot Kawasaki KLX ini. Nyiprat dari depan, selebor depan, nyiprat ke kaki kita pasti. Dan di belakang ini sudah saya pasang selebor orisinilnya agar tidak nyiprat ke belakang punggung saya. Untuk sein belakang, ini saya sudah mengalami patah sein 1 kali. Nggak saya belikan baru lagi, biar seperti ini. Jadi tanpa sein belakangnya. Untuk lampu di belakang, ini saya sudah ganti 1 kali lampu bagian stop. Lampu stop belakang, sudah saya ganti. Oke, selama 4 tahun ini juga, untuk kampas rem ini tiap 5.000 atau 7.000 km selalu perlu ganti ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau perlu ganti segera ganti, jangan sampai seperti KLX saya ini. Kampas rem belakangnya itu cepet habis banget kalau kata teman-teman KLX. Itu piringan saya itu sampai aus ya. Bisa teman-teman lihat ini videonya. Sudah aus, tinggal ujungnya aja yang lebih tebal ya masih. Jadi udah sedikit aus. Terus barusan ini setelah setengah tahun mungkin teman-teman mengalami pada masalah unit track. Unit track ini kalau teman-teman kalau bisa saran dari teknisi KLX ya. Saya barusan servis ini unit tracknya di bagian bawah sini. Jadi kalau misalkan teman-teman sekoknya bunyi kayak trit trit trit, jadi nggak normal seperti biasanya, ada seperti suara gesekan tayeng ya. Tayeng itu perlu dibersihkan unit tracknya. Jadi bawa saja langsung ke bengkel KLX untuk pembersihan unit tracknya di segitiga unit track di bawah ini ada 3 as itu perlu dibersihkan lalu dipasang stempet. Itu ongkosnya 90.000 ya. Jadi selama 4 tahun ini baru ini saya servis unit tracknya. Untuk rekomendasi dari teknisinya sendiri itu saya disarankan untuk setiap 1 tahun sekali perlu untuk pembongkaran unit track dan pembersihan unit track di dalam as unit track tersebut. Jadi tambahin stempet. Oke, untuk knalpot sekarang ya. Knalpot ini saya menggunakan knalpot orinya. Setelah saya coba-coba untuk knalpot apapun yang pernah saya coba ya, seperti Nobi, Norifumi, saya merasa belum menemukan knalpot yang cocok kecuali yang ori ini. Yang ori ini enak banget, tapi sudah saya bedel, jadi suaranya ulem ya. Oke, saya teman-teman lihat di sini lebih besar. Dan di satu sisi kalau nggak pakai knalpot ori, hati-hati celana teman-teman untuk nginjak ataupun nempel di knalpotnya. Biasanya kalau knalpot variasi itu kendalanya ada di sini. Selalu leleh kena knalpot pipa knalpot ini. Jadi celana saya yang kain ataupun yang jeans pernah kena knalpot itu leleh dia. Oke, di satu sisi untuk kopling sementara selama 4 tahun belum ada kendala. Untuk rem depan juga belum ada kendala. Kendalanya ada di kampas rem aja. Sudah mungkin segitu aja sih. Untuk jok juga nggak ada masalah. Untuk mesin nggak ada masalah. Untuk setelan mesin juga nggak ada masalah. Sekian dari saya.
Jadi untuk teman-teman yang habis ini merayakan Idul Fitri, itu bisa dipertimbangin mau ambil KLX ataupun series trail yang lainnya. Itu termasuk keluh kesah saya selama pemakaian 4 tahun. Di satu sisi positifnya, teman-teman pasti udah banyak reviewer lain juga yang merekomendasikan motor ini. Motor ini dipakai harian enak banget, jadi aman banget juga. Amannya aman apa? Kalau ada lubang besar ataupun jalan yang kasar ataupun gimana, kita bisa nyaman dan santai untuk menggunakan motor ini. Ya agak sedikit cepat, itu aja. Di bensin itu saya bilang udah cukup irit, dan di satu sisi nggak ada keluhan lain untuk KLX ini. KLX ini sudah pernah jatuh 2 kali dan masih aman. Oh iya, ini kalau teman-teman, tips sedikit, kalau teman-teman ini setirnya agak miring, langsung diongkek aja, soalnya ini memang fleksibel ya, jadi dia bisa gak paten seperti motor laki lainnya, jadi bisa miring-miring gitu, bisa disetel langsung aja diongkek gitu aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih. See you in my next video. Nanti saya akan review juga KLX, bagaimana perawatannya maupun ongkos-ongkosnya. Saya akan jabarkan semua di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.